Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara semua dalam keadaan sehat ya. Keluarga semua berbahagia karena saudara mengasihi Tuhan dan suka merenungkan firman-Nya. Semoga firman ini sudah didengar dan kita bacakan, saudara dapat melaksanakan firman Tuhan. Jadi bukan hanya didengarkan tetapi dilakukan. Tidak mudah tetapi dapat kita usahakan supaya kita hidupnya di dalam Kristus diubahkan dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Hidup berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Ya, seperti kita lihat Yunus ini, kita masih mempelajari Yunus. Setelah apa yang terjadi, dia pergi dari kota itu, duduk di atas sebuah bukit, lalu dia membangun pondok ya, mungkin pondok yang sederhana untuk dia istirahat di situ. Nah, walaupun dia tahu mereka bertobat, tapi dia masih mengharapkan orang-orang Niniwe itu hancur, ditunggang balikan ya. Jadi dia duduk di atas itu, dia ingin lihat apa yang akan terjadi. Nah, pada waktu itu sedang dia duduk, tumbuhlah sebuah pohon. Nah, pohonnya tumbuh rindang, dia senang sekali bisa tidur di bawah pohon dengan angin yang silir-silir ya. Namun keesokan harinya ada ulat yang memakan pohon itu dan habis daun-daunnya. Lalu dia duduk situ kepanasan. Dia marah lagi, dia bilang, aduh aku lebih baik mati saja. Ini orang sifatnya luar biasa ya. Sudah Tuhan, aku lebih baik mati saja. Dia kenal sama Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Dan dalam apapun dia berdoa dan berbicara pada Tuhan. Tetapi dia tidak mengerti hati Tuhan. Ya, dalam keadaan ini dia bilang, sudah Tuhan aku mati saja. Dengan sedemikian keadaannya. Namun Tuhan berfirman kepada Yunus ya. Dikatakan dalam ayat 10. Engkau mengasihi pohon jarak ini. Padahal engkau tidak berjerih payah dan menumbuhkannya. Ia bertumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Ya, bagaimana Tuhan menegur ini keras ya. Coba kamu nggak itu pohon tumbuh sendiri, pohon mati kamu marah lagi. Apalagi manusia ya. Allah itu sangat mengasihi manusia dan dia selalu beri kesempatan untuk manusia yang jahat itu bertobat. Orang yang berdosa itu bertobat. Tetapi Yunus tidak senang. Nah saudara, ini ditulis oleh Yunus. Sesudah itu apa yang dia lakukan kita tidak tahu. Dia tidak menulis, ini gaya tulisannya ya. Meninggalkan akhirnya supaya kita berpikir sendiri. Apakah akhirnya Yunus bertobat atau tidak. Nah kalau ini buku ini dia yang menulis, ceritanya masih singkat 4 pasal. Kita yakin atau kita percaya ya, mengapa dia menulis ini pelajaran untuk kita. Supaya kita mengerti hati Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia kalau orang mau bertobat dan dia selalu mau memulihkan. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini ya, sifat manusia itu memang kebanyakan demikian. Susah diubahkan. Kalau sekalinya dia marah, dia benci. Susah untuk mengubah pikiran dan hatinya. Lalu tindakannya. Ya, selalu masih ingin orang lain binasa, dia yang senang. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu mengasihi semua orang.
Dan siapa yang mau bertobat, Dia ampuni. Ya, mari saudara-saudara, kalau di antara kita barangkali saudara tahu siapa yang belum bertobat, saudara boleh share video ini supaya orang lain juga dapat mendengarkan firman Tuhan, supaya orang lain juga dapat mengerti bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Dan Allah ingin supaya kita yang menjadi pengikutnya, kita yang menjadi anak-anaknya juga memiliki sifat yang berbelas kasihan kepada semua orang. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mohon Tuhan juga mengampuni dosa kita. Tuhan, kami datang padamu dan mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, karena sering-sering kami tidak peka terhadap orang lain dan kami egois, kami hanya ingin menikmati kasih Tuhan untuk diri sendiri. Kami tidak share kepada orang lain. Tolong Tuhan, supaya kami juga mau share kebenaran bahwa Allah mengasihi kami dan Allah mengasihi semua orang. Semua orang diberi kesempatan untuk bertobat. Ya Tuhan, tolong kami supaya dapat menyenangkan hati-Mu, mengerti hati Tuhan, dan melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, mari kita melakukan seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan berkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan supaya kita bisa tidur dengan tenang, kita melakukan kehendak Tuhan. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.